Dan selamat datang ke Instagram Live perayaan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia 2025 atau International Day for Biodiversity 2025. Hari ini kita akan merayakan di kantor sekretariat Volur. Jadi teman-teman, salam kenal, aku Samantha sebagai Technical Assistant for Government Liaison dari proyek Volur. Kalau misalnya belum tahu, jadi setiap tahunnya di tanggal 22 Mei itu seluruh dunia merayakan International Day for Biodiversity untuk memperingati diadopsinya Konvensi Keanekaragaman Hayati atau Convention of Biological Diversity yang diadopsi pada 22 Mei 1992 lalu, serta untuk mendukung implementasi dari konservasi keanekaragaman hayati di tingkat global. Nah, tahun ini tema global yang diusung adalah Harmony with Nature and Sustainable Development. Artinya gimana ya kita bisa mendukung pembangunan secara berkelanjutan tapi juga untuk memastikan keharmonisannya dengan alam. Nah, hari ini kita akan semua di Instagram Live akan berdiskusi nih gimana sih proyek Volur yang sudah mengimplementasikan konservasi keanekaragaman hayati ini melalui penilaian areal bernilai konservasi tinggi serta atau ABKT, dan juga kita bisa melihat perspektif dari kementerian juga. Bersama saya hari ini sudah didampingi oleh dua narasumber yang sangat ahli di dalam bidangnya. Yang pertama adalah Ibu Dr. Badiah selaku Kepala Subdirektorat Pemulihan Ekosistem dari Kementerian Kehutanan. Selamat siang Ibu. Volurian. Oke, nah selanjutnya ada Pak Boni Dewantara selaku Technical Officer for Integrated Landscape Management Volur Indonesia. Say hi Pak Boni. Oke, nah kita akan banyak diskusi nih Volurian terkait Volur dan juga keanekaragaman hayati tentunya, dan juga arah kebijakan dari implementasi konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia ini gimana ya. Mungkin saya akan mulai dari Pak Boni dulu nih ya. Nah, Pak Boni, mungkin boleh nggak diceritain ke teman-teman Volurian yang lagi nonton, apa sih secara singkat ya, Volur ini, proyek Volur nih kayak gimana dan apa hubungannya dengan keanekaragaman hayati, Pak Boni? Baik, terima kasih Kakak Sem. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, Volurian. Tentu selamat Hari ke Hati Dunia saat ini yang kita rayakan. Rekan-rekan Volurian, by the way, rekan-rekan Volurian pernah tahu kan Asgardian? Ya, pasti tahu. Asgardian itu bagian dari film Guardian of the Galaxy. Nah, di situ ya itu komik Marvel. Nah, Asgardian itu orang Asgard, bukan asli Garut tentunya gitu. Tapi nggak apa-apa, sepanjang itu paham konteks Volur. Dan Volurian juga begitu, bahwa Volur itu ada 3 pilar yang menaunginya. Pertama tentang food system, land use and restoration. Nah, sepanjang konteks ini dipahamin oleh rekan-rekan Volur gitu, mengintegrasikannya sebagai penggiat dan seterusnya, itu bisa disebut Volurian. Nah, rekan-rekan Volurian sekalian, Volur ini proyek yang didanai oleh Global Environmental Facility, GEF, yang di dalamnya ada 2 agensi, UNDP dan FAO. Di dalamnya juga terlibat 4 kementerian. Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Bappenas, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian. Kemudian proyek Volur ini di 5 provinsi dan kabupaten. Pertama di Provinsi Aceh dengan Kabupaten Aceh Tengah, terus kemudian Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Sanggau, terus Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Luwu, dan Provinsi Papua Barat Daya dengan Kabupaten Sorong. Nah, 4 komoditas yang kita kawal akan menjadi sustainable commodity yang berkelanjutan itu, atau komoditas yang berkelanjutan itu adalah kelapa sawit, terus kakao atau coklat, kopi, dan padi. Nah, rekan-rekan Volurian sekalian, proyek Volur ini pada prinsipnya adalah mendorong sistem pangan berkelanjutan.
Nah, kira-kira apa itu yang berkelanjutan? Kalau kita contohkan seperti ini ya, sawit itu tidak seharusnya ditanam di lahan-lahan kritis gitu ya, yang kemudian ada area bernilai konservasi tinggi gitu. Sawit tidak ditanam di area-area yang memiliki ekosistem services gitu, yang ada ekosistem servisnya, ada jasa lingkungannya gitu, atau ada kelola-kelola tradisional masyarakat gitu. Begitu juga kakao, kopi tidak ditanam di area yang terjal, yang tidak ada kegiatan-kegiatan konservasi tanah dan air gitu. Begitu juga padi, jadi ditanam dengan pemupukan yang optimal dan seterusnya. Nah, kalau sepakat dengan konteks ini dirangkai dalam satu regulasi namanya zonasi. Nah, zonasi ini satu bentuk perencanaan ruang gitu sebagai bagian dari rencana tata ruang kabupaten gitu. Nah, kemudian zonasi ini tidak berdiri sendiri rekan-rekan Valurian. Itu didukung juga oleh daya dukung daya tampung, kesesuaian lahan, jelas mana lahan-lahan atau wilayah-wilayah yang sesuai menjadi sawit, menjadi kakao, menjadi kopi, menjadi beras, itu harus ditentukan sedemikian rupa. Nah, terus kemudian ini tidak berhenti sampai di sini. Untuk menjalankan zonasi tadi itu perlu multi stakeholder. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, daerah, kabupaten, kemudian private sector, terus kemudian tentu masyarakat sendiri. Nah, kalau ini sudah terbentuk, inilah yang kemudian kita sebut sebagai integrated landscape management atau pengelolaan lahan terpadu. Nah, Valurian inilah yang menjadi bagian inti dari kegiatan Volur, begitu Kakak Sam, Valurian sekalian. Oke, makasih banyak Pak Boni. Berarti emang Volur ini sangat kompleks dan juga tapi kaya ya Pak ya, akan kolaborasi dan juga potensi gitu. Nah, kan berarti Volur ini secara umum emang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas dari 4 komoditas di 5 lokasi gitu ya Pak. Nah, tentunya itu akan bermuara ke konservasi keanekaragaman hayati ya Pak ya. Kan terus proyek Volur ini kan juga melaksanakan penilaian areal bernilai konservasi tinggi ABKT yang sejauh ini udah dilakukan di 3 wilayah gitu ya Pak. Ada di Aceh Tengah, Mandaling Natal, dan juga ada di Luwu. Boleh nggak sih Pak diceritain gitu? Apa aja sih temuan-temuan dari penilaian itu? Pasti kan banyak ya yang ditemukan dari situ. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat keragaman hayati dan lain-lainnya. Gimana nih Pak? Ya, Kakak Sam. Tadi zonasi itu harus mengakomodir kawasan konservasi. Jadi dalam zonasi ada ada kawasan budidaya, ada kawasan lindung, dan kemudian ada kawasan restorasi. Artinya kalau restorasi sudah terlanjur rusak, kemudian direstorasi. Nah, kawasan lindung itu dalam konteks nanti Bu Badiah akan menyampaikan ada area preservasi. Nah, proyek Volur itu mengidentifikasi area bernilai konservasi tinggi rekan-rekan Volurian sekalian. Nah, area bernilai konservasi tinggi ini itu mengidentifikasi kawasan-kawasan yang punya keanekaragaman hayati tinggi, masih punya tutupan hutan yang cukup bagus, kemudian wilayah-wilayah kelola tradisional masyarakat, kemudian jasa-jasa ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, ini yang perlu dilindungi terutama di luar kawasan. Proyek Volur mengidentifikasi itu di 3 kabupaten yang baru berjalan, yang baru selesai dijalankan. Ada 2 lagi nantinya akan kita lakukan. Yang pertama di Kabupaten Aceh Tengah, kemudian di Mandailing Natal, dan di Luwu. 3 kabupaten ini sudah diidentifikasi kurang lebih 200.000 hektar area bernilai konservasi tinggi di luar kawasan. Keseluruhannya itu ada hampir 850.000 area bernilai konservasi tinggi di 3 kabupaten tadi. Nah, ini yang perlu dijaga nantinya kemudian masuk ke tusinya PBAP ya,
pemulihan ekosistem dan bina area konservasi gitu di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Nah ini temuan-temuan itu cukup banyak, rekan-rekan Folurian. Kami hasil identifikasi itu yang baru berjalan ini setelah yang di Sorong itu cukup menarik. Kami menemukan anggrek, kemudian burung cendrawasih gitu, burung cendrawasih. Anggrek ini masih diidentifikasi, jangan-jangan ini spesies baru gitu, spesies baru. Nah bayangkan rekan-rekan Folurian, kalau area bernilai konservasi tinggi tadi itu kemudian diramah dengan ekspansi komoditas yang tidak berkelanjutan gitu ya. Padahal masih ada kira-kira area lain yang bisa dijadikan itu. Jadi konsepnya itu intensifikasi bukan ekstensifikasi. Maka kita akan kehilangan biodiversity tadi gitu, keanekaragaman hayati tadi gitu, burung cendrawasih, anggrek dan seterusnya gitu lah. Inilah perlu kemudian dikelola sedemikian rupa dengan regulasi zonasi tadi, gitu, Kakak Sem. Oke, ini menarik banget berarti ya Pak. Pasti seru banget tuh hasil penilaiannya kan. Nah, berarti kan juga kalau misalnya kita lihat di penilaian HCV atau ABKT itu kan banyak komponennya ya Pak ya. Mulai dari cuma dari spesiesnya dan juga gimana budayanya. Artinya kan keanekaragaman hayati ini punya dinamika tersendiri sama komunitas di lokasi tersebut ya Pak. Betul kan? Nah, terus boleh nggak Pak? Ini mungkin teman-teman Folurian juga bertanya-tanya nih Pak, kenapa sih kita harus melaksanakan penilaian ABKT ini dan gimana penilaian ini tuh berperan untuk konservasi keanekaragaman hayati di akhirnya nanti Pak? Gimana tuh Pak? Ya, Kakak Sem ini sharing ya. Mic-nya juga ikut sharing. Betul, itu baik Pak. Ya Kakak Sem. Areal bernilai konservasi tinggi ini merupakan baseline dalam proyek Folur. Nah, baseline ini yang kemudian kita gunakan tentu di cross check dengan pengampunya di Kementerian Kehutanan gitu ya. Dan ini yang menjadi patokan proyek Folur untuk membangun regulasi zonasi. Nah, regulasi zonasi area yang betul sudah diidentifikasi memiliki konservasi tinggi gitu ya, dengan tadi bahwa ada biodiversity yang tinggi di situnya, bahwa ada ekosistem services, bahwa kemudian ada kelola tradisional masyarakat dan seterusnya itu dalam konteks area bernilai konservasi tinggi, atau rekan-rekan mungkin sudah pernah dengar high conservation value, itulah area bernilai konservasi tinggi gitu. Nah ini yang kemudian nanti dikelola sedemikian sehingga masyarakat aware gitu atau sadar betul bahwa ini punya nilai konservasi tinggi gitu, sehingga komoditas-komoditas nantinya yang dikembangkan tidak merambah ke area-area bernilai konservasi tinggi tadi gitu. Inilah yang kita harapkan. Nah, tidak saja sampai di situ, petani-petani yang ada di sekitar area bernilai konservasi tinggi tadi gitu, terutama di luar kawasan itu dalam proyek Folur ya tentu ada insentif-insentif atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya penyadartahuan gitu. Nah, bantuan misalkan kegiatan insentif yang mengarah ke akses pasar, kemudian sustainable financing itu dibangunkan konteks kelembagaannya. Jadi petani tidak bekerja sendiri untuk kemudian menyelamatkan area bernilai konservasi tinggi tadi gitu. Jadi semacam bargaining position lah bahwa petani juga melakukan proses-proses budidaya komoditas tadi yang berkelanjutan, kemudian sambil menyelamatkan biodiversity. Nah ini semua nanti akan juga selain zonasi ada juga rencana aksi. Jadi kalau zonasi itu adalah alokasi untuk kawasan-kawasan budidaya dan kawasan lindung, tapi di dalamnya isinya adalah rencana aksi komoditas berkelanjutan tadi gitu. Jadi klop kan rekan-rekan Folurian, ada wilayah yang dikelola, ada wilayahnya gitu, ada alokasi wilayahnya, terus kemudian isinya tuh kan seperti apa, itulah rencana aksi komoditas berkelanjutan gitu Kakak Sem. Semoga menjawab.
Semoga. Nanti kalau misalnya teman-teman Folurian masih ada yang bingung gitu ya, nanti silahkan boleh langsung dituliskan pertanyaannya di kolom komentar gitu. Nanti Pak Boni atau Bu Badiah akan menjawab gitu ya. Nah, berarti si penilaian ABKT ini juga berperan sebagai menyediakan baseline gitu ya Pak ya, untuk implementasi konservasi selanjutnya gitu. Selain itu juga ini tentunya bakalan memberikan pemahaman tersendiri untuk komunitas tersebut untuk gimana sih bisa ngejaga ekosistem, tapi juga bisa memperkuat komoditas yang mereka tanam gitu ya Pak ya. Oke, sekarang kita lanjut nih, kita pengen tahu perspektif dari kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Kehutanan gitu ya. Kita langsung ngobrol sama Bu Badiah nih, selaku Kepala Subdirektorat Pemulihan Ekosistem. Nah, Bu Badiah, sebelumnya tadi Pak Boni menyebutkan kalau misalnya penilaian ABKT ini berperan untuk baseline data dan juga tentunya jadi kita bisa ngelihat renaksi yang bisa dilakukan dan juga seperti itu. Nah, kalau misalnya dari perspektif Kementerian Kehutanan, khususnya dari Subdirektorat Pemulihan Ekosistem gitu ya, dan dari Direktorat PBAP sendiri, gimana sih Bu keterkaitan dari penilaian ABKT ini bisa mendukung konservasi keanekaragaman hayati, Bu? Oke. Jadi kita sapa dulu ya. Yes. Selamat Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2025. Karena tadi Kak Sam juga Kak Boni juga biar mudah sudah menyampaikan bahwa temanya kan harmoni nature and sustainable development. Jadi saya kira penilaian ABKT atau areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi atau nanti akan menjadi konservasi tinggi itu sebenarnya sangat inline dengan penguatan-penguatan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang 32 2024 itu ada beberapa penguatan yang dilakukan yang terkait dengan ABKT. Yang pertama itu bahwa kegiatan konservasi itu tidak hanya dilakukan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, tetapi juga dilakukan di yang tadi sudah disinggung areal preservasi. Itu satu. Kedua, bahwa dulu di Undang-Undang 590 itu pengawetan itu dilakukan di level spesies. Tetapi di Undang-Undang 32 2024 dikuatkan dengan menambahkan habitat atau ekosistemnya dan juga keragaman genetiknya. Artinya berarti dalam pengelolaan keanekaragaman hayati yang disebut tadi integrated landscape management itu menjadi sangat penting karena bagaimanapun Folurian kita kan tahu ya keanekaragaman hayati itu manfaatnya terutama untuk kita mendukung kehidupan kita itu secara sederhana mungkin bisa kita katakan ada 3 ya. Pertama itu sebagai ketahanan pangan gitu ya, kedua itu sumber air gitu, dan ketiga itu sumber energi. Jadi itulah yang kita jaga sebenarnya untuk harmoni mendukung kehidupan manusia tadi. Jadi dengan sudah memetakan ABKT, maka kita bisa melihat secara konektivitas ekosistem keanekaragaman hayati mana yang nanti fungsi-fungsi untuk menyangga kehidupan itu masih bisa berlangsung. Nah, itu satu gunanya. Yang kedua, mana saja yang memang sebenarnya ada keanekaragaman hayati yang di populasi-populasi kecil yang sebenarnya perlu dikonektivitaskan ya dengan habitat yang lain. Nah, itu juga nanti tadi kalau kita berbicara renaksi, maka renaksinya mungkin di ABKT yang memang perlu di enrich atau dikayakan dengan pemulihan itu bisa saja nanti menjadi koridor ya, penghubung antara satu habitat dengan habitat yang lain. Dan tadi bahwa karena fungsinya salah satunya itu untuk ketahanan pangan, tadi bahwa tidak akan pernah lepas daripada community yang ada di sekitarnya itu yang memang tadi saya kira Project Volur sudah sangat mendukung untuk itu. Jadi
ibarat kita berbicara yin and yang, maka kita harus benar-benar seimbang ini antara perlindungan yang memang dilakukan, yang tujuannya juga agar pemanfaatan yang nanti bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar itu bisa lebih panjang umurnya gitu ya. Nah itu saya kira seperti itu, dan memang untuk tadi pengaturan dari areal preservasi sendiri, karena memang ini masih ada putusan sela ya, sehingga kita bisa melihat beberapa penguatan sebenarnya yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan terbitnya Inpres nomor 1 2023. Itu saya kira sangat mendukung yang disebut pengelolaan integrated landscape management tadi ya. Jadi bagaimana mengarus utamakan pelestarian keanekaragaman hayati itu dalam pembangunan berkelanjutan. Praktek konkretnya itu bahwa seluruh perizinan berusaha di Indonesia itu juga sudah harus memenuhi 3 syarat dasar ya, yaitu tadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, kemudian persetujuan lingkungan, yang dimana saking pentingnya keanekaragaman hayati untuk mendukung kehidupan manusia yang ada di sekitarnya itu, makanya itu coba dilindungi dengan tadi integrated landscape management, supaya pemanfaatan yang akan dilakukan itu bisa berumur panjang, atau istilah kerennya berkelanjutan. Berkelanjutan, itu kuncinya adalah berkelanjutan. Tadi Ibu Badiah sudah menjelaskan banyak banget nih, kalau misalnya dari penilaian ABKT ini inline juga sama pembangunan dan view nexus ya Bu ya, berarti food, energy, and water. Nah, boleh berarti ini sekalian mengkonfirmasi sih Bu. Berarti dengan adanya si penilaian ABKT dan juga ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 ini, arah kebijakan itu juga memang berpihak nggak cuma ke pengelolaan ekosistem tapi juga ke masyarakat gitu ya Bu ya. Boleh dielaborasi lagi nggak Bu, atau kayak biar teman-teman Volurian kebayang nih kira-kira gimana sih si implementasi dari peraturan ini dan juga penilaian ABKT ini, arah kebijakannya untuk masyarakat dan juga lingkungan tuh gimana Bu? Nah itu yang sebenarnya sangat jelas ya, karena konservasi keanekaragaman hayati, atau kalau kita sebut sebagai konservasi sumber daya alam dan ekosistem, memang in the end tujuannya memang untuk memberikan kesejahteraan ya. Arti sejahtera itu ya tadi setidaknya 3 hal yang menjadi manfaat dari keanekaragaman hayati itu bisa diberikan ya. Pertama itu tadi ketahanan pangan, kedua air itu adalah sebagian besar tubuh kita juga terdiri dari air ya, jadi begitu pentingnya air itu. Kemudian yang ketiga energi ya, kita tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa tanpa energi. Nah itu artinya dengan pembagian tadi ABKT yang mungkin kita sebut sebagai pembagian ruang, itu sebenarnya seperti kita itu mendesain rumah kita itu, ini loh ruang untuk menerima tamu, ini loh ruang untuk memang tidur, beristirahat gitu ya, dan ini adalah ruang untuk misalnya keluarga menghabiskan waktunya. Sesimpel itu sebenarnya. Bagaimana nanti penilaian ABKT ini itu sangat berfungsi untuk mana yang memang akan dimanfaatkan oleh masyarakat dan mana buffer yang akan digunakan untuk perlindungan dari keanekaragaman hayati itu sendiri, sehingga nanti antara satu ruang dengan ruang yang lain itu jangan sampai malah kontraproduktif atau bertolak belakang, tetapi justru saling mendukung. Tadi masyarakat juga nggak mungkin bisa memanfaatkan misalnya lahan itu kalau kondisi tanahnya sendiri sudah tidak baik, misalnya aliran airnya juga mungkin tidak ada. Nah itu yang fungsi di mana pemerintah itu membuat kebijakan untuk melindungi sebenarnya yang kita sebut sebagai sistem penyangga kehidupan. Nah itulah pentingnya sistem penyangga kehidupan ya tadi ya, sangat vital gitu ya, air, kemudian pangan dan sumber energi. Nah itu sebenarnya yang dijaga dengan kita bisa memetakan areal-areal mana yang memang
mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga itu memang perlu dilakukan aksi perlindungan. Kalaupun akan ada yang dimanfaatkan, ya bagaimana kita mencari jalan ataupun metode untuk agar bisa berkelanjutan tadi. Seperti itu. Sebenarnya sesimpel itulah. Iya. Menarik sekali nih teman-teman Florian. Nah, berarti kan kalau misalnya tadi Bu Badiah menyebutkan ini ya jangan sampai ada kontraproduktif gitu ya Bu. Dalam konteks follower artinya kan untuk komunitas yang berdampingan nih ya Pak sama wilayah-wilayah yang dilindungi tuh jangan sampai mereka malah kehilangan mata pencarian untuk melindungi ekosistem gitu, dan sebaliknya juga gitu ya Pak. Nah, dalam konteks itu Bu, tentunya kalau misalnya kita mau implementasikan kebijakan itu dan juga peraturan-peraturan itu, tentunya kita butuh adanya enabling condition ya Bu ya, atau kondisi-kondisi yang mendukung nih kira-kira untuk adanya perubahan dan juga transformasi untuk itu tuh gimana, apa aja gitu ya Bu. Boleh diceritain nggak Bu kalau misalnya dari perspektif Kementerian Kehutanan mendorong enabling conditions ini gimana sih Bu? Nah, enabling condition itu sebenarnya kan pertama kita harus dapat tadi menyeimbangkan antara kita memang mendorong mereka untuk juga aktif berpartisipasi dalam melindungi keanekaragaman hayati, dan di sisi lain kita juga memberikan akses yang memadai lah untuk pemanfaatan berkelanjutan. Yang jelas sekarang ini pemerintah pertama sudah melakukan beberapa penguatan regulasi yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua sebenarnya secara nasional Mbak Sem dan Kak Sem dan Kak Boni, sebenarnya kita juga sudah melakukan inventarisasi di 7 region untuk areal yang memang mempunyai nilai keanekaragaman hayati, tapi memang yang kami lakukan itu berbasis spesies, kekayaan spesies. Nah, itu salah satu enabling conditionnya. Kemudian yang kedua, kita juga mengajak kepada sains warga untuk terlibat di dalam tadi bersama-sama dengan kita untuk memberikan informasi dan data-data bagaimana dinamika dari areal yang memang sudah diidentifikasi dan sudah terverifikasi sebagai areal yang punya keanekaragaman hayati yang tinggi gitu ya. Itu kemudian kami juga sebenarnya sudah membuat manual yang bisa dilakukan, manual untuk inventarisasi, untuk pemanfaatan berkelanjutan itu agar semua orang bisa mengaksesnya lah, seperti itu. Nah, itu yang tadi untuk juga menyiapkan sebenarnya turunan dari Undang-Undang 32 2024 gitu ya, yang tentu saja kita masih menunggu itu, dan juga riset-riset untuk mendukung terciptanya enabling condition yang memang baik buat landscape management yang tadi terintegrasi antara perlindungan dan pemanfaatan yang berkelanjutan, itu bisa benar-benar nanti secara konkret bisa diimplementasikan. I see. Berarti memang dari enabling conditionsnya juga kita memastikan ya Bu, kalau misalnya komunitas yang terlibat itu punya kapasitas gitu ya Bu, karena mereka juga harus tahu nih apa sih yang sebenarnya terjadi di lingkungan tersebut, dan kira-kira ada keanekaragaman hayati apa aja. Dan tadi ini ada pertanyaan dari user Bayak, tentunya penilaiannya bersifat partisipatif ya. Berarti betul ya Bu ya, karena melibatkan sains warga tadi. Dan juga pastinya kalau misalnya dalam konteks follower, karena follower ini bekerja sama dengan 4 kementerian dan lembaga, dan tentunya itu masih di tingkat nasional ya Pak ya. Kalau misalnya tingkat daerah kan pastinya lebih banyak lagi ya, karena tadi Pak Boni menyebutkan adanya multi stakeholder forum gitu. Artinya kan juga nggak cuma kementerian dan lembaga aja, tapi juga dinas dan juga organisasi-organisasi lokal, betul ya Pak ya. Dan private sector of course. Oke. Ini sangat menarik nih diskusinya teman-teman Florian. Mungkin untuk sementara ini kita mau membuka pertanyaan ya Bu ya, dan Pak Boni, 2 pertanyaan dari teman-teman Florian yang boleh ditanyakan via chat.
apa aja. Mungkin kalau misalnya bingung, sebenarnya HCV itu ada berapa banyak sih pilar-pilarnya gitu. Nanti Pak Boni akan menjawab. Atau kalau dari Kemenhub, daerah mana aja sih Bu yang jadi fokus, itu nanti Bu Badiah yang akan menjawab. Ayo teman-teman, silahkan ditanyakan. Nah, mungkin sambil menunggu ya Pak ya, teman-teman kepo-kepo kepada proyek Volur dan juga penilaian ABKT ini. Aku sebelumnya, karena ini kita masih in the spirit of perayaan gitu ya, perayaan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia. Karena jadi kita baru memproduksi konten biodiversitas favorit nih Pak. Boleh nggak nih di-share kalau biodiversitas favorit Pak Boni di Indonesia apa aja? Ya, saya flexi species. Pertama harimau Sumatera. Boleh mungkin kalau misalnya tahu nama latinnya? Panthera tigris sumatrae, Elephant maximus sumatrae ya. Terus badak bercula satu, badak ujung Badak kulon, Jawa dan badak Jawa, Sumatera. badak Sumatera, satu lagi, ya 4 kan? 3 aja. Oh 3, oke, udah cukup ya. Oke, makasih banyak Pak. Pak Boni udah hafal nama latinnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau konsul sama Pak Boni, itu beliau udah hafal nih, hatam ya. Kalau Bu Badiah apa nih biodiversitas favorit Ibu di Indonesia? Ya sebenarnya nggak jauh dari Kak Boni ini. Karena lama saya itu ngurusi spesies, tapi lagi-lagi ya sebenarnya karena kita menjadi negara mega biodiversity, sangat mudah sebenarnya untuk mencintai keanekaragaman hayati yang ada di kita ya. Artinya tadi selain badak, gajah, harimau, kita juga punya orangutan yang memang sangat endemik gitu ya, karena kita negara kepulauan gitu ya. Dan juga bekantan yang memang sangat spesifik, dia membutuhkan sungai ya. Dan juga mungkin kalau tapir sih di negara lain ada juga ya, mungkin anoa gitu ya, anoa yang memang dia banyak sih primata yang sangat endemik ya. Kolobin itu kan banyak banget yang memang endemik ada di Indonesia gitu. Saya sih cinta semua, love keanekaragaman hayati. Ini masih belum ada yang bertanya. Jangan-jangan apakah mereka iya kayaknya ya Pak ya. Mungkin Konservasionis semua. hebat memang. Oke, mungkin karena nggak ada yang nanya nih Pak. Padahal kita kalau misalnya nanya kan makin seru ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya teman-teman Volurian mau nanya, boleh di komen karena tayangan ulang ini akan diupload di page Instagramnya Volur gitu ya. Jadi feel free untuk nanya ke Pak Boni atau Bu Badiah sekalian gitu. Nah, mungkin karena kita tidak ada yang nanya, sepi nih lapaknya nih Pak, lapak pertanyaannya ya kan. Nah, mungkin boleh nggak aku minta closing statement Pak Boni untuk boleh ajakan ke teman-teman Volurian atau kayak pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan terkait penilaian ABKT dan keragaman hayati. Silakan Bapak. Baik, rekan-rekan Volurian itu berarti orangnya. Volurias. Paham Volurian. Paham Volurian. Nah itu tadi 3 hal. Konteksnya paham dengan food system, kemudian land use, tata guna lahan, dan restorasi. Jadi 3 hal ini yang kemudian mengarah kepada kegiatan integrated landscape management yang di dalamnya ada wilayah kelola untuk budidaya, wilayah untuk lindung gitu. Dan inilah bagian dari konservasi. Dan 2 hal ini, kelola budidaya, kelola lindung, itu harus seimbang rekan-rekan Volur. Gitu, Kang Aseng. Terima kasih banyak Pak Boni. Kalau misalnya dari Bu Badiah nih, gimana Bu closing statementnya? Tadi ya kalau Volurian tadi Kak Boni dan Kak Sam sudah menyampaikan seperti itu. Saya kira konsepnya sebenarnya sungguh sangat memberi ya. Jadi take and give atau tadi yin and yang, keseimbangan atau yang kita sebut sebagai keberlanjutan itu menjadi dasar sebenarnya. Bahkan di dalam konsep yang sederhana yang namanya ketika kita ingin memang memanfaatkan dari keanekaragaman hayati yang ada, ayo dong beri dulu dia untuk
perlindungannya atau untuk dia agar hidup dengan baik, sehingga pasti dia juga akan memberikan manfaat yang luar biasa buat kita gitu. Sebenarnya konsep take and give, yin and yang itu menjadi keseimbangan atau keberlanjutan itu memang menjadi hal yang sangat mudah sebenarnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi ya kalau kita akan tetap bisa didukung dari sisi food tadi, dari sisi jasa lingkungan terutama water gitu ya, air dan juga energi, maka ya kita juga harus eman-eman, istilah orang Jawa itu ya, harus jaga-jaga nih keanekaragaman hayatinya agar dia juga tetap bisa menghasilkan dan mendukung kehidupan kita gitu. Jadi harus diaman-eman karena biasanya kalau orang itu dipakai terus tapi nanti ketika udah hilang baru nyadar ya Bu ya fungsinya gitu. Tapi betul, tapi kebetulan karena kita udah closing statement malah ada pertanyaan nih Pak, gimana nih, mau dijawab atau dijawab aja ya? Ini mungkin ada pertanyaan dari Kakak Irfanka dan user DDNNILL. Ini mungkin mirip-mirip nih, gimana cara melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan ABKT dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat yang di area konflik gitu Pak. Mungkin Pak Boni atau Bu Badiah dulu mau jawab? Boni dulu, Kakak Boni dulu deh, Kakak Boni. Silakan Kakak Boni. Terima kasih Bu. Terima kasih Kak Sem. Rekan-rekan Volur, dalam konteks Project Volur, Volur akan memang menyusun rencana aksi restorasi ekosistem. Nah, itu berbasis masyarakat. Jadi community based restoration action plan ya. Nah, ini memang melibatkan masyarakat karena perlu sekali keterlibatan masyarakat dalam perlindungan area bernilai konservasi tinggi gitu. Jadi ketika produk-produk komoditasnya itu bisa punya akses pasar bagus, dengan good agriculture practice yang bagus gitu, kualitas yang bagus gitu. Dan ini punya produksi dan produktivitas bagus gitu, artinya income-nya juga bagus, harapannya kan seperti itu. Dengan begitu pola-pola atau niat-niat ekstensifikasi dari para petani itu bukan berkurang gitu. Maka kemudian perambahan juga akan berkurang. Maka pemahaman konteks biodiversity, terus kemudian sesuai dengan juga kegiatan Volur bahwa mereka juga akan ada penyadar-tahuan tentang konservasi, kemudian tadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan kapasitas untuk good agriculture practice itu juga dilakukan gitu. Jadi memang intinya pelibatan masyarakat dalam konteks perlindungan area bernilai konservasi tinggi cukup penting dan kita mengetahui hal itu sehingga kita mendorong untuk kegiatan itu dilakukan di proyek Volur. Gitu, Terima kasih banyak. Silakan Ibu. Kalau dari sisi pemerintah sebenarnya pelibatan masyarakat itu sudah jelas ya, bahkan dipayungi dengan tadi undang-undang ya. Yang pertama itu kita ada kemitraan konservasi ya. Jadi pelibatan masyarakat itu bahkan di kawasan pelestarian alam atau di Taman Nasional pun ada zona pemanfaatan tuh yang ada kemitraan konservasi yang bisa dilakukan melalui dua mekanisme. Ada yang tadi kerjasama ya, kemitraan, ada juga yang berupa perizinan atau persetujuan ya, perizinan berusaha gitu. Nah itu sebenarnya bentuk-bentuk melibatkan masyarakat yang dimana nanti pemanfaatan itu dijamin juga kan oleh negara gitu loh, ada pengaturannya gitu sehingga tadi kalau Pak Boni menyampaikan misalnya kalau itu di luar kawasan KSAKPA misalnya tapi di areal bernilai keanekaragaman hayati yang tinggi gitu ya. Nah itu justru kita mendorong bagaimana terciptanya keseimbangan tadi. Jadi silahkan dimanfaatkan dengan ketentuan yang memang ada ya gitu ya, dan kemudian bagaimana juga nanti si masyarakatnya itu juga mampu menjaga keseimbangannya agar dia terus bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah memang sistem insentif yang mungkin diharapkan oleh
masyarakat dengan dia mengelola mungkin keanekaragaman hayati yang di luar KSA KPA itu tadi kita sudah bilang bahwa enabling conditionnya kita memang harus mencoba untuk nanti menyiapkan pengaturan ya peraturannya untuk membangun hal tersebut. Tetapi sebenarnya di dalam peraturan yang sudah ada juga antara insentif dengan keterlibatan masyarakat itu sebenarnya sudah diatur dengan sangat baik. Bahkan di direktorat kami itu ada direktorat untuk pemberdayaan masyarakat, kemitraan konservasi, bina cinta alam, itu sudah ada termuat lah di dalam tugas kami gitu ya. Jadi sebenarnya sudah sangat jelas sih. Oke, semoga menjawab ya kakak-kakak Folurian yang bertanya tadi. Satu pertanyaan terakhir ini, pertanyaan yang sangat singkat dan padat dan gampang dijawabnya, dari kakak username Lingga 1198. Apakah semua hutan itu termasuk ABKT? Mungkin Bu Badiah dulu. Ya. Gimana Bu? Jadi kalau hutan itu kita kan kalau di dalam Undang-Undang 4199 itu ada hutan konservasi, ada hutan lindung dan ada hutan produksi. Nah, jadi kalau secara penetapannya tentu saja dia mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Oleh karena itu pemerintah berkomitmen terutama untuk hutan konservasi. Mengapa itu perlu dikonservasi? Ya karena memang nilai dari keanekaragaman hayatinya yang sangat tinggi di hutan tersebut gitu. Nah, hutan lindung juga iya karena dia berfungsi sebenarnya tadi untuk menyangga sistem penyangga kehidupannya itu yang dilindungi ya, seperti proses ekologi yang ada di situ, kemudian menghasilkan hidrologi yang baik. Nah, itu sebenarnya salah satu ciri di mana kawasan tersebut memang mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan produksi pun seperti itu sebenarnya, bahwa sebagian besar dari hutan produksi itu juga punya nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, apalagi di Indonesia ya artinya. Jadi mostly untuk yang hampir semua kawasan hutan itu mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Semoga menjawab ya Kakak Lingga. Oke, berarti sekian diskusi dari kita dan kalau misalnya kita bisa simpulkan berarti memang upaya-upaya konservasi keanekaragaman hayati ini baik dari sisi proyek Folur dan juga dari pemerintah itu memang bersifat kolaboratif, partisipatif, holistik dan juga terintegrasi ya Pak Boni ya dan Bu Badia. Artinya juga melibatkan masyarakat dalam peningkatan upaya konservasi itu karena memang kita nggak bisa nih melakukan konservasi tanpa juga melibatkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut gitu. Nah, mungkin sekian nih diskusi-diskusi singkat kita hari ini dalam perayaan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia. Semoga teman-teman Folurian dapat banyak insight dari diskusi sangat singkat ini dan semoga nanti ketika udah penilaian ABKT yang kedua sisa daerah itu bisa kita adain lagi ya Pak ya. Mungkin nanti kita menggunakan narasumber yang sama atau yang berbeda, kita tidak tahu. Mungkin nanti, makanya stay tune ya. Jangan lupa di follow ya. Nah terus sekian nih kita perayaannya dan mungkin aku mau mengajak Pak Boni dan Bu Badiah untuk menyebut state motto kita nih, Folur Collaboration for Community, Commodity and Conservation gitu ya Pak ya, dan terakhirnya Together Better gitu. Oke. Saya akan mulai Folurnya Pak nanti gitu. Oke, teman-teman kalau misalnya lagi nonton dan bersemangat untuk keikutan boleh ya. Oke, Folur Collaboration for Community, Commodity and Conservation. Together Better. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Dadah.